Di depan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, 3 tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi menyerang, dan ketiga ikan todak emas naik untuk menemui mereka, memukau semua orang. Ini adalah wilayah Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, dan di belakangnya adalah wilayah Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Untuk menyerang para tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi di tempat ini, bukankah itu mencari kematian? Menghadapi kematian, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu seni pedang sejati. Penatuaki dan 2 lainnya melihat 3 ikan todak emas datang ke arah mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak meminta bantuan sekte, karena pihak lain hanya mengirim 3 orang. Sebagai praktisi seni pedang, Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, yang mewarisi seni pedang, terkenal di seluruh wilayah yang luas, mereka tidak takut pada siapapun saat menghadapi musuh dengan pedang. Faktanya, mereka yakin bisa mengalahkan pendekar pedang dengan level yang sama. Ini adalah kepercayaan diri yang datang dari yayasan mereka. Dentang, dentang, dentang. Saat mereka bertabrakan, ketiga tetua memegang pedang panjang mereka dan bertabrakan dengan 3 ikan todak emas ratusan kali dalam sekejap. Suara pedang tajam yang bertabrakan terus-menerus terdengar. Mereka berdua ahli interpretasi kekosongan tingkat kelima unsur logam, dan pusat pertempuran itu seperti matahari yang menyilaukan. 10.000 sinar pedang emas tersebar ke segala arah. Pedang Ki yang menakutkan membuat semua orang di sekitar panik dan berpencar ke segala arah. Teknik pedang yang luar biasa. Dalam sekejap tabrakan, 3 tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi langsung dirugikan, menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Aspek formasi pedang 3 bakat. Aspek formasi pedang 3 bakat. Aspek formasi pedang 3 bakat. Pada saat ini, ketiga tetua itu berteriak serempak, dan 3 pedang besar logam yang mempesona langsung muncul di depan mereka. Dharma Idol, formasi pedang 3 talenta, adalah idola Dharma yang berevolusi dari kemampuan ilahi yang diwariskan dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Masing-masing dari 3 pedang besar itu hanya berukuran 100 meter, tetapi ketiga pedang ini bisa menyerang bersama. Di antara idola Dharma, salah satu idola Dharma yang lebih indah sangat kuat. Menyerang. Mereka bertiga berteriak serempak lagi, dan ketiga pedang panjang itu menyerang ketiga ikan todak emas. Berhala Dharma, pedang Wu Wei. Ketiga ikan todak emas itu tidak ragu sama sekali. Mereka mengguncang pedang panjang di tangan mereka dan juga menggunakan berhala Dharma mereka. Pedang panjang yang panjangnya hanya 10 meter muncul di depan mereka. Setiap pedang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan menutupi area seluas 1000 meter. Di area yang ditutupi oleh cahaya keemasan, orang luar bahkan tidak bisa melihat pedang panjang di dalamnya. Membunuh. Ketiga Golden Swordfish tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka. Sosok mereka bergerak dan langsung menghilang ke dalam cahaya keemasan. Hati-hati. Penatuaki dan 2 lainnya sedikit terkejut saat melihat serangan idola Dharma yang aneh ini, dan mereka mengingatkan dengan suara rendah. Kekuatan ketiga pendekar pedang itu sangat menakutkan. Teknik pedang yang tajam. Sepertinya mereka juga berasal dari sekte pedang yang sama. Ketika keluarga dan keluarga di sekitarnya melihat ke-6 orang itu bertarung bersama, mereka terkejut. Kekuatan apa ini mereka sebenarnya seimbang dengan para tetua kita. Seorang murid dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi menatap mereka dengan kaget. Pertempuran baru saja dimulai. Tidak ada yang cocok dengan Sekte Pedang Langit kita yang menjulang tinggi dalam hal ilmu pedang, apalagi faksi dari tempat kecil. Kakak tertua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi menatap mereka dengan binar di matanya. Ketika pandangannya menyapu melewati Wang Xian dan yang lainnya, dia melihat ke arah diakon di samping dan berkata, "Diaken, haruskah kita mencari bantuan dari para ahli sekte?" Tidak dibutuhkan. Kita lihat saja. Mereka tidak akan berani melakukan apapun. Beberapa pria parubaya melambaikan tangan mereka dan sama sekali tidak menatap Wang Xian dan yang lainnya. Bahkan jika mereka memiliki 3 praktisi kuat di tingkat kelima dari tahap tembus pandang kosong yang bertarung melawan tetua mereka. Jika mereka mencari bantuan sekarang dan para praktisi sekte yang kuat akan dimobilisasi, itu tidak akan cukup memalukan jika lawannya hanyalah ikan dan udang mati ini. Ah, Penatua, selamatkan kami, selamatkan kami. Pada saat ini, teriakan minta tolong tiba-tiba datang dari bawah. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka buru-buru melihat ke arah klan lagu di bawah. Mereka melihat Ren Xingchen berdiri di kapal dengan pedang panjang di tangannya. Di depannya, lebih dari 10 mayat tergeletak di samping. Song Wan menatap Ren Xingchen dengan ekspresi ketakutan saat dia berteriak keras. Ren Xingchen, jika kamu berani membunuh kami, Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi tidak akan melepaskanmu. Berhenti. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Ren Xingchen dan berteriak dengan ekspresi tegas.
Ren Xingchen menatap Song Wan tanpa ekspresi di wajahnya. Berhenti, Sekte Sky Sword kami yang menjulang tinggi memperingatkanmu. Jika Anda berani membunuh orang-orang kami dan bertentangan dengan keinginan kami, tidak ada dari Anda yang dapat meninggalkan tempat ini hari ini. Seorang diaken melihat Ren Xingchen membantai orang-orang dari klan Lagu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berteriak dengan dingin. Bodoh. Ketika Wang Xian melihat kata-kata diaken itu, seringai samar muncul di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Area yang ditutupi oleh cahaya keemasan menutupi ketiga tetua Sekte Pedang Atlas. Saat ini, dia tersenyum dan melihat ketiga sosok yang secara bertahap menjadi lebih jelas. Lihat itu. Di daerah sekitarnya, seorang seniman bela diri kekosongan yang mendalam di sebuah kapal tiba-tiba menatap ke langit dengan kaget. Dia menunjuk ketiga sosok yang samar-samar muncul dan berteriak keras. Ketiga sosok itu dengan cepat turun menuju area di bawah. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit. Mereka memandangi ketiga sosok yang mengenakan pakaian emas dan memiliki pola puncak gunung di punggung mereka. Itu Ki yang lebih tua dan yang lainnya mereka. Semua murid dan diaken dari Sekte Pedang Langit yang menjulang juga melihat ke atas. Pupil mereka membesar dan mulut mereka sedikit terbuka. Bang, bang, bang. Suara tabrakan bisa terdengar. 3 mayat jatuh langsung ke kapal klan Lagu. Song Wan, yang menunjuk ke arah Ren Xingchen, membeku. Sekitarnya langsung terdiam. Hanya suara ombak yang terdengar. Keringat dingin muncul di wajah semua orang dari klan Lagu. Penatua Qi dan yang lainnya telah terbunuh. Mereka sebenarnya benar-benar berani membunuh Penatua Qi dan yang lainnya. Semua orang tercengang. Melihat tubuh Penatua Qi dan yang lainnya, mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka benar-benar berani membunuh para tetua Sekte Pedang Atlas di pintu masuk Sekte Pedang Atlas. Apakah mereka akan menyerang Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi? Semua orang memandang Wang Xian dan sekitar 200 orang di belakangnya. Apakah orang-orang ini mencari kematian atau musuh telah menyerang? 3 tetua telah terbunuh. Musuh telah menyerang. Minta bala bantuan dari sekte. Pada saat ini, para murid dan diaken yang melayang di langit menunjukkan ekspresi ketakutan. Para diaken yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja meraung ketakutan. Raungan bergema di seluruh wilayah laut. Suara ketakutan bergema di seluruh Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, menyebabkan semua murid dan ahli sedikit terpana. Seseorang telah menyerang, orang menyebalkan pencari maut mana yang berani menyerang Sekte Pedang Langit kita yang menjulang tinggi. 3 tetua telah terbunuh mencari kematian potong menjadi ribuan bagian. Di dalam puncak pedang langit yang menjulang tinggi, sekelompok ahli dan murid memandang keluar dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Semut membunuh murid Sekte Pedang kita di gerbang Sekte Pedang kita. Di puncak Sky Sword Peak yang menjulang tinggi, 2 orang mengenakan pakaian emas dan mahkota emas sedang duduk di depan papan catur. Dia melirik ke bawah melalui lapisan awan dan berkata dengan tenang. Ini. Pria tua di sisi lain berkata dengan tenang sambil menatap papan catur dan dengan lembut meletakkan bidak catur. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika suara ketakutan diaken bergema melalui Sekte Pedang setinggi langit, seluruh Sekte Pedang dipenuhi oleh para ahli yang terbang di atasnya. Semuanya mengenakan pakaian emas. Beberapa terbang dengan pedang sementara yang lain terbang di udara. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka dan tubuh mereka dipenuhi dengan pedang Qi. Pada saat ini, seolah-olah puluhan ribu pedang panjang ditembakkan ke arah mereka. Mendesis. Mungkin akan ada pertempuran, ayo cepat mundur. Itu harus menjadi pembantaian. Master Sekte dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi ada di sini, dan ada juga sekelompok ahli. Lebih dari 10.000 murid elit dan lebih dari 1.000 ahli alam hampa yang berwawasan semuanya ada di sini. Selain 2 master pedang, seluruh Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi harus dimobilisasi. Bagaimanapun, ini adalah pintu masuk Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Jika seseorang berani menimbulkan masalah di pintu masuk mereka, mereka secara alami akan dimobilisasi. Aku khawatir itu akan menjadi pembantaian. Ketika keluarga bangsawan di sekitarnya melihat kerumunan padat para ahli dan murid terbang keluar dari puncak pedang langit yang menjulang tinggi, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai satu-satunya kekuatan kelas 2 dalam radius 1000 mil, kekuatan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi tidak perlu dipertanyakan lagi. Di seluruh wilayah yang luas, tidak banyak kekuatan yang bisa menantang Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, apalagi kekuatan yang datang dari wilayah laut yang mengalir. Siapa kamu beraninya kau membunuh sesepuh sekte kami di depan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi? Sebutkan nama Anda dan kami akan membangun batu nisan untuk Anda. Suara nyaring dan dingin keluar dari mulut seorang tetua di tengah. 2 pedang raksasa sepanjang 3 meter digantung di atas kepala tetua.
Dia memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan niat membunuh. Melapor ke Master Sekte, itu mereka. Mereka adalah orang-orang yang membunuh Penatua Qi dan dua lainnya. Mereka bersekongkol. Seorang Diaken Parubaya menghela nafas lega ketika dia melihat semua orang dari sekte tersebut. Dia dengan cepat menunjuk ketiga ikan todak emas, Wang Xian, dan yang lainnya. Ketiga tetua terbunuh, membuat semua orang lengah. Tetua mereka sebenarnya dibunuh oleh pendekar pedang dengan level yang sama dalam waktu kurang dari 2 menit. Orang harus tahu bahwa sekte pedang tinggi langit mereka adalah sekte pedang besar dengan warisan lengkap. Ada beberapa yang bisa menandingi pendekar pedang dengan level yang sama. Selanjutnya, mereka bertarung melawan pendekar pedang dengan level yang sama. Namun, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain mengejutkan mereka. Ini kalian semua, diam, bunuh 3 tetua dari sekte pedang tinggi langit kita. Membunuh mereka semua. Saat Wang Xian hendak berbicara, Master Sekte dari Sekte Pedang Tinggi Langit, yang berdiri di tengah, berteriak dengan dingin. Membunuh. Mereka yang menyinggung Sekte Pedang Langit kita yang menjulang tinggi akan mati. Membunuh. Di belakang Master Sekte dari Sekte Sky Sword yang menjulang tinggi, lebih dari 1000 ahli alam kekosongan yang berwawasan meraung dengan suara rendah. Di belakang mereka, lebih dari 10.000 murid meraung dengan niat membunuh. Mereka yang berani membunuh para tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi hanya akan mati. Mereka tidak perlu memahami hal lain dan tidak mendengarkan penjelasan apapun. Laporkan pasukanmu. Kami tidak hanya harus membunuhmu, tetapi sekte dan dinastimu juga harus membayar harganya. Seorang penatua di level 6 dari Citra Void maju selangkah dan meraung ke arah Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Orang mati, tidak perlu tahu terlalu banyak. Wang Xian melihat sekte pedang langit yang menjulang sangat kuat dan ekspresinya menjadi dingin. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke puluhan ribu dari mereka. Membunuh. Perintah diberikan. Membunuh. Karena kalian semua sangat sombong, mari kita lihat kebenaran dalam pembantaian. Membunuh. Ao Jian dan ikan todak emas di belakangnya berteriak dengan wajah tanpa ekspresi. Suara mereka seperti pedang tajam yang terhunus. Aura di tubuh mereka sangat meningkat saat mereka menyerang puluhan ribu orang dari sekte pedang langit yang menjulang tinggi. Tidak ada rasa takut di mata mereka. Mata mereka sangat dingin. Membunuh. Apa? Semua orang dari sekte pedang langit yang menjulang tinggi juga terpana ketika mereka melihat Ao Jian dan kelompoknya yang terdiri dari 200 orang menyerbu. Mereka merasakan aura sedingin es dan sinar pedang yang dingin, dan ekspresi mereka sedikit berubah. 200 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Seorang tetua dari sekte pedang langit yang menjulang merasakan aura yang mengalir dari depan, dan sedikit kesungguhan muncul di wajahnya. Master Sekte, mereka adalah kekuatan dari wilayah Liu Hai. Diakon di sampingnya meraung keras. Kekuatan wilayah laut yang mengalir berani menjadi begitu sombong membunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Master Sekte dari Sekte Sky Sword yang menjulang tinggi memiliki ekspresi jelek di wajahnya ketika dia melihat Ao Jian dan yang lainnya langsung menyerang mereka. Mereka berani menyerang mereka dengan angkuh hanya dengan 200 orang. Mereka sama sekali tidak menaruh Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi di mata mereka. Bunuh kelompok katak ini di dasar sumur. Sampah dari wilayah laut yang mengalir, beraninya mereka menantang Sekte Pedang Tinggi Langit kita. Membunuh mereka semua. Tetua Sekte Pedang Tinggi Langit berteriak dengan wajah dingin. Membunuh. Pertempuran hebat akan pecah. Ya Tuhan, 200 pendekar pedang tanpa ekspresi itu semuanya adalah ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. 200? Ini sebenarnya 200 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, tetapi Sekte Atlas memiliki 1000. Ketika semua keluarga bangsawan di sekitarnya melihat pecahnya perang secara tiba-tiba, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka dengan cepat memimpin klan mereka untuk mundur. Bajingan ini, Master Sekte Pedang Atlas sangat mendominasi, dia bahkan tidak menanyakan alasannya dan langsung memerintahkan eksekusi. Namun, pihak lain tidak bisa dianggap enteng, dia langsung memerintahkan eksekusi. Dari saat semua orang dari Sekte Pedang Langit yang menjulang keluar untuk menyerang, kurang dari 30 detik telah berlalu. Dharma Idol Pedang Tanpa Darah. Ao Jian dan 200 lainnya bergegas menuju Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Mereka tidak ragu sama sekali dan langsung menggunakan idola Dharma mereka. Dari 200 ikan pedang emas, yang terlemah bisa membunuh seniman bela diri kekosongan level 3, sedangkan Ao Jian terkuat bisa membunuh seniman bela diri kekosongan tingkat 6. Kekuatan ini jelas tidak lemah. Tidak menghitung peringkat 5 dan peringkat 6 seniman bela diri yang berwawasan luas, Sekte Sky Sword yang menjulang tinggi bukanlah tandingannya sama sekali. Meskipun mereka memiliki 1000 seniman bela diri berwawasan kosong,
lebih dari 900 dari mereka adalah seniman bela diri berwawasan peringkat 1 dan peringkat 2, sedangkan sisanya hanya peringkat 3 ke atas. Saat pedang tanpa gagang emas yang mempesona langsung muncul di depan kelompok ikan pedang emas. Setiap pedang memiliki panjang 1000 meter, tetapi hanya selebar lengan. Ketajaman yang mengerikan langsung dibebankan ke arah sekte pedang langit yang menjulang tinggi. Apa? Master sekte dari sekte Sky Sword yang menjulang tinggi melihat ke-200 gambar Dharma yang identik dan merasakan cahaya pedang yang menusuk tulang pada mereka. Ekspresinya akhirnya berubah drastis. Murid dari sekte pedang langit yang menjulang tinggi, berhati-hatilah. Kekuatan lawan setidaknya berada di level ketiga dari Profound Void Stage. Kekuatannya belum mencapai tahap kekosongan yang dalam. Mundur. Dia buru-buru berteriak keras. 200 ahli setidaknya pada tingkat ketiga dari tahap kekosongan yang mendalam. Dalam pertempuran tingkat ini, mereka yang berada di bawah tingkat kekosongan yang dalam tidak dapat ikut campur sama sekali. Level terendah adalah level ketiga dari tahap bela diri yang sangat kosong. Mendengar kata-kata Master Sekte, ekspresi dari semua murid berubah sangat, dan bahkan murid dari beberapa ahli tahap bela diri yang mendalam menyusut sedikit. Membela. Namun, saat ini, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir. Menghadapi pedang tak berdarah yang aneh itu, sekelompok ahli dari sekte Sky Sword yang menjulang tinggi buru-buru meraung, mengacungkan serangan gemilang mereka, dan langsung menyambut mereka. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Pedang tanpa darah menutupi semua orang di sekte pedang langit yang menjulang tinggi. Aspek, perlindungan ujung pedang. Aspek, perlindungan ujung pedang. Ekspresi dari seniman bela diri kekosongan 10 peringkat 6 di sekte pedang langit yang menjulang tinggi menjadi dingin saat mereka berteriak serempak. Aspek, perlindungan ujung pedang. Aspek pelindung yang dipahami di peringkat 6 seniman bela diri yang mendalam. 10 idola Dharma menyelimuti semua orang di sekte pedang. Dengan 10 idola Dharma penjaga, Master Sekte dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi yakin bahwa dia dapat memblokir serangan 200 idola Dharma di peringkat 3 tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Namun, saat perlindungan ujung pedang terbentuk, suara pecah segera terdengar. Sebuah salib hitam dan putih dengan mudah menembus saat idola Dharma terbentuk. Banyak orang bahkan tidak melihat salib hitam putih. Oh tidak, ada ahlinya. Tuan Master Pedang, selamatkan aku. Ekspresi Master Sekte Pedang Tinggi Langit berubah drastis saat dia berteriak keras. Tuan Master Pedang, selamatkan aku. Ketika suara ketakutan Master Sekte terdengar di depan Sekte Pedang Tinggi Langit, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Master Sekte dari Sekte Pedang Tinggi Langit benar-benar meminta bantuan. Ini di mana ahlinya? Para ahli dan murid dari keluarga aristokrat yang melarikan diri sejauh 2 hingga 3 kilometer melihat pemandangan itu dan tercengang. Mereka hanya melihat Master Sekte dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi di tengah medan perang, mata mereka berkedip. Ada ahlinya. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak melihat saat Ao Yao bergerak. Di atas pedang langit yang menjulang tinggi, gerakan kedua lelaki tua yang sedang bermain catur sedikit membeku. Kedua pria itu buru-buru berdiri. Cahaya keemasan menyilaukan keluar dari mata mereka dan melihat ke bawah. SHT, kekuatan pihak lain tidak lemah. Keduanya menoleh dan tidak memperhatikan sosok Ao Yao. Namun, mereka melihat bahwa idola Dharma yang dirilis oleh 200 ahli bela diri kekosongan tingkat ketiga terlemah menutupi murid-murid Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Hualala, seorang pria tua melambaikan tangannya. Bidak catur di atas meja itu seperti pedang tajam. Mereka tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa yang berukuran 10 meter. Pedang raksasa itu menyerang ke bawah dengan kecepatan yang menakutkan. Sudah terlambat. Ekspresi lelaki tua lainnya sedikit canggung. Sosoknya bergerak, dan dengan sekejap, sosoknya menghilang seketika. Lari, cepat lari. Pada saat ini, lebih dari 10.000 murid dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi langsung ditutupi oleh pedang tanpa darah. Pedang panjang yang aneh dan tajam itu langsung menembus semua orang. Pedang tajam itu seperti ular berbisa, dingin dan penuh niat membunuh. Lebih dari 10.000 murid Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi terbunuh atau terluka oleh gerakan ini. Sialan kalian, kalian semua akan mati hari ini. Suara dingin yang dipenuhi dengan rasa dingin datang dari langit. Sosok emas yang mempesona turun dari langit seperti pedang tajam. Sosok emas itu memandangi para murid yang lebih dari setengah mati dan terluka, dan matanya sedikit merah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, bidak catur berubah menjadi pedang besar dan jatuh ke tanah. 200 ikan todak emas dipengaruhi oleh jiwa mereka, dan mereka dengan cepat mengelak ke sekitarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang tajam itu jatuh ke air dan langsung menembus ke lautan,
menyebabkan gelombang semburan air. Setidaknya 4-5 ribu murid dari Sekte Sky Sword yang menjulang tinggi mati di bawah serangan 200 ahli. Master pedang dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi telah bergerak. Di antara kelompok orang ini, saya pikir ada juga ahli di tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Ya Tuhan, hari ini akan menjadi pertempuran hebat. Suara-suara terkejut datang dari sekitarnya. Semua orang mengangkat kepala mereka dan menatap master pedang yang memancarkan cahaya kemasan. Hehe, kalian berdua orang sombong ada di sini. Sayangnya, kalian berdua akan mati. Biarkan aku menguji kekuatanmu, haha. Ketika Wang Xian melihat dua master pedang yang berada di level 7 dari alam tembus pandang terbang turun dari depan dan belakang, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Baru saja, dia melihat dua pendekar pedang yang kuat di ujung pedang. Namun, yang mengejutkannya, mereka tidak turun sama sekali. Mereka hanya melirik dan terus bermain catur. Kesombongan mereka membuat Wang Xian merasa sedikit terhibur. Dia tertawa terbahak-bahak dan batu kilangan 5 elemen muncul di atas kepalanya. Itu meluas dengan cepat dan langsung menuju kedua ahli pedang di langit. Siapa kalian? Kedua pendekar pedang yang turun dari puncak pedang langit yang menjulang tinggi tidak punya waktu untuk pamer. Ketika mereka melihat Wang Xian langsung mendatangi mereka dan merasakan energi yang berdebar dari batu kilangan 5 elemen, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka yang ingin membunuhmu. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berdiri di atas batu kilangan 5 elemen. Semangat juang yang kuat muncul di wajahnya. Sejak terobosannya, dia tidak memiliki pertarungan yang bagus. Hari ini, dia akan menggunakan dua seniman bela diri kosong berwawasan tingkat ke-7 untuk menguji kekuatannya. Mengaum. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengeluarkan raungan naga. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi ukuran 80 meter. Dia berjongkok di tengah pabrik penggilingan 5 elemen dan menatap dingin kedua ahli pedang. Monster macam apa kamu, permusuhan macam apa yang Anda miliki dengan Sekte Pedang Langit kami yang menjulang tinggi? Ketika dua ahli pedang, yang berada ribuan meter di udara, melihat Wang Xian tiba-tiba berubah menjadi sosok raksasa setinggi 80 meter, mata mereka menunjukkan ekspresi serius. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Sedikit ejekan muncul di mata Wang Xian. Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi berpikir bahwa mereka tak terkalahkan dan sama sekali mengabaikan Wang Xian. Mereka bahkan memotongnya ketika dia berbicara. Sekarang, itu kebalikannya. Mereka benar-benar ingin tahu kapan mereka memprovokasi kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, Wang Xian mengabaikan mereka. Karena kalian sangat sombong, ayo lanjutkan. Mengaum. Dragonasi di palem. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dengan gelombang cakar naganya, cakar naga berukuran 4 km muncul di langit. Seluruh cakar naga menutupi langit dan matahari. Itu terlihat sangat menakutkan. Tingkat ke-7 dari alam tembus pandang. Kamu sendiri ingin bertarung melawan kami berdua, kamu mencari kematian. Salah satu ahli pedang memiliki ekspresi yang sangat dingin saat dia menuju ke langit. Pedang besar sepanjang 3000 meter muncul di sekelilingnya. Kami ahli pedang Gemini telah menjelajahi wilayah yang luas selama 3000 tahun. Kami tidak takut pada musuh apapun. Hari ini, kami pasti akan memenggal kepalamu. Ahli pedang lainnya juga terbang ke langit. Di sekelilingnya, pedang identik sepanjang 3000 meter muncul. Ada 3 pedang untuk masing-masing dari mereka. Ada total 6. Memotong. Keduanya mengeluarkan teriakan lembut. Keenam pedang menyerang cakar naga dari sudut yang berbeda. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tabrakan terdengar dari langit. Dalam sekejap, ketiganya tiba di ketinggian 10.000 meter. Meski begitu, tabrakan yang mengerikan ini menyebabkan gelombang udara bergegas ke bawah. Guyuran. Air laut bergolak seperti tsunami level 10. Ya Tuhan, kedua master pedang itu benar-benar diblokir oleh pemuda itu. Apakah ini kekuatan menakutkan dari seniman bela diri kosong level 7 Sitraf energi yang menutupi langit? Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi telah menghadapi musuh yang kuat hari ini. Semua orang di bawah memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat Wang Xian menyerbu ke atas dan melihat aura menakutkan datang dari langit. Karena penggilingan besar dari 5 elemen, mereka tidak melihat Wang Xian berubah menjadi naga ilahi. Apa? Master Sekte dari Sekte Sky Sword yang menjulang tinggi memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika dia melihat dua master pedang diblokir dalam sekejap. Salib hitam dan putih sebelumnya tidak dilepaskan oleh pemuda yang pergi ke Sword Masters. Membunuh. Saat ini, perintah Ao Jian terdengar. Dia menatap sisa anggota Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi tanpa emosi, dan pedang tajam di tangannya bergetar. Idola Dharma, Pedang Wu Wei. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimutinya, meliputi area seluas 3 km.
Pedang panjang tersembunyi di dalamnya seperti ular berbisa. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menyerang 10 ahli bela diri kekosongan peringkat 6 dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Di belakangnya, sekelompok ikan todak emas lainnya juga mulai bergerak, menyerbu ke arah anggota Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Pertempuran di mana tamu adalah kekuatan utama membuat semua orang merasa seolah-olah ini adalah rumah mereka. Hati-hati dengan lingkungan sekitar. Membunuh. Semua murid, semua pakar, dengarkan. Membunuh. Master Sekte dari Sekte Sky Sword yang menjulang tinggi melihat Aojian dan yang lainnya menyerang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia meraung keras dan memerintahkan semua murid Sekte. Bahkan jika itu adalah murid biasa, mereka harus bergerak. Hidup dan mati, hidup dan mati. Dia tahu bahwa ada seniman bela diri kekosongan tingkat ke-7 yang mengerikan bersembunyi di sekitarnya. Apa? Di pinggiran medan perang, para murid dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi yang akan melarikan diri mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar perintah dari sekte-sekte. Mereka ingin kita bergegas juga. Kami belum mencapai tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Jika kita buru-buru, bukankah kita akan langsung terbunuh? Semua murid menyerang ini. Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi berada di titik hidup dan mati. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kekuatan terkuat dalam radius ribuan kilometer. Sekarang, mereka sebenarnya berada di titik hidup dan mati. Ketika para ahli dan murid dari keluarga bangsawan di sekitarnya mendengar perintah ini, mereka juga tercengang. Perang ini jelas bukan sesuatu yang dapat diikuti oleh mereka yang berada di bawah alam hampa yang dalam. Kecuali Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi berada di titik hidup dan mati, jika tidak, para murid di bawah alam hampa yang dalam hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Kami. Murid-murid di bawah alam kekosongan yang mendalam juga agak kaget ketika mereka mendengar perintah pemimpin sekte. Mereka semua menelan ludah dan memandangi mayat-mayat di laut, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mati. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari tengah medan perang. Tidak, suara yang akrab tiba-tiba datang dari cahaya kemasan. Suara itu agak tragis. Mendengar suara-suara ini, para murid dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi gemetar. Penatua pertama. Itu suara penatua pertama. Suara penatua penegak hukum langit yang menjulang tinggi, ini. Semua murid Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Suara ini adalah jeritan para ahli Sekte Pedang terkemuka. Ao Yao pindah. Kelompok setan aneh juga bergerak. Setelah dua master pedang diblokir oleh Wang Xian, Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. PFFT. Pada saat ini, sesosok menyedihkan terbang keluar dari langit yang ditutupi oleh cahaya emas. Ada tanda pedang panjang di dadanya. Tuan Sekte. Seorang pria parubaya melihat bahwa ketua sekte mereka terluka parah dan berteriak ketakutan. Diakon Liang, bagaimana kita memprovokasi kekuatan yang mengerikan ini? Master sekte dari Sekte Pedang Tinggi Langit meneriaki Dekon Liang dengan wajah pucat. Diakon Liang inilah yang meminta bantuan sebelum pertempuran dimulai. Master sekte, ya, itu Tetua Qi dan yang lainnya. Seorang pemuda datang ke sini untuk membalas dendam pada dua keluarga. Pemuda itu menghancurkan satu keluarga. Ketika dia menghancurkan keluarga lain, seorang wanita dari keluarga itu telah diterima sebagai murid oleh Tetua Qi. Lalu, PFFT. Sebelum Diakon Liang dapat berbicara, Master Sekte dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Apa F-Cek hanya demi murid baru? Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi benar-benar mengalami malapetaka. Jika kedua master pedang tidak dapat menahan pihak lain, Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi akan lenyap sejak saat itu. Hanya karena satu murid. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Bintang. Dia berteriak dengan ekspresi yang sangat malu. Tidak diketahui apakah dia memarahi Wang Xian dan yang lainnya atau Penatua Qi dan yang lainnya. Tidak jauh dari mereka, Ren Xingchen memegang pedang panjang berlumuran darah di tangannya. Dia menatap dingin pada pemimpin klan Lagu dan Song Wan. Di seluruh klan Lagu, hanya selusin orang yang berdiri di sana dengan keputusasaan di wajah mereka. Ketika mereka melihat ekspresi marah dan ketakutan dari Master Sekte dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Mereka mengira bisa membunuh Ren Xingchen dengan bantuan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan yang menakutkan akan langsung membantu Ren Xingchen. Mereka bahkan hampir menghancurkan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Ini adalah Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Kekuatan terkuat dalam jarak 1000 km. Di wilayah yang luas, itu bukanlah keberadaan yang lemah.
Kalian membantu klan Wu untuk menghancurkan klan Ren kami. Anda tidak akan pernah mengira ini akan terjadi. Tatapan Ren Xingchen menyapu pusat medan perang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh kepada Song Wan dan pemimpin klan Song Klan. Meneguk, Song Wan dan yang lainnya menelan seteguk air liur saat mereka menutup mata dengan putus asa. Bum bum bum. Pada saat ini, suara menakutkan lainnya datang dari langit. Suara menyebar ke area seluas 100 km. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit. Pada ketinggian 10.000 meter, mereka hanya bisa melihat tabrakan energi yang mengerikan, tetapi mereka tidak bisa melihat yang lain. Bukan hanya area di bawah ini. Pertempuran di ketinggian 10.000 meter di langit mengguncang 5 atau 6 kota terdekat. Ketika orang-orang dan para ahli di kota-kota merasakan suara tabrakan yang mengerikan, mereka semua melihat ke arah Sekte Pedang Tinggi Langit. Setidaknya itu adalah pembangkit tenaga listrik di level 7 dari pertempuran alam Sitraf. Apa yang terjadi dengan Sekte Pedang Atlas? Pembangkit tenaga dari alam tembus memandang ke langit dan berpikir sendiri dengan jantung berdebar-debar. Sungguh tubuh fisik yang menakutkan. Sungguh energi yang menakutkan. Energi macam apa yang dia lepaskan? Di langit setinggi 10.000 meter, dua pendekar pedang berdiri di depan Wang Xian, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka menatap Wang Xian dengan keringat dingin di dahi mereka. Fiuh, akan merepotkan untuk berurusan dengan dua master pedang tahap kekosongan berwawasan tingkat ketujuh. Terutama karena serangan gabungan mereka cukup kuat. Wang Xian menghembuskan napas sedikit dan berdiri di tengah pabrik penggilingan 5 elemen. Namun, ini adalah akhirnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, mengaum. Raungan naga mengguncang area dalam jarak 500 km. Di bawah tatapan terkejut dari dua pendekar pedang, kepala naga Wang Xian berubah menjadi ukuran 4.000 meter. Itu adalah tanduk naga yang sangat besar. Kumis naga di kedua sisi panjangnya setidaknya beberapa ratus meter. Mereka berwarna merah menyala dan memancarkan api. Sepasang mata naga itu seukuran rumah dan memiliki mulut yang besar. Megah dan ilahi. Ketika kedua ahli pedang itu melihat kepala naga ini, mereka terdorong untuk berlutut. Apa makhluk ilahi macam apa ini? Mereka berdua saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Berlari. Keduanya tidak ragu sama sekali dan langsung kabur ke kejauhan. Mereka benar-benar takut. Baru saja, mereka telah menghabiskan banyak usaha untuk melawan makhluk ini. Sekarang, dalam keadaan ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Apakah area yang luas akan mengalami perubahan besar mengapa ada begitu banyak makhluk mengerikan yang muncul? Kedua mata mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa bulan yang lalu, seorang ahli yang dikenal sebagai Dewi Sunyi muncul entah dari mana. Pada saat itu, seorang murid elit dari keluarga kelas 1 di wilayah yang luas, keluarga Nanshan, telah memprovokasi dia. Pada akhirnya, murid elit itu terbunuh di tempat. Keluarga Nanshan sangat marah dan mengirim seorang ahli untuk membalas dendam. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka bahwa akhir dari keluarga Nanshan akan datang. Mereka mendengar dari suara gemetar dari seniman bela diri kekosongan peringkat ketujuh bahwa Dewi yang sunyi berdiri di atas binatang buas setinggi 10.000 meter, mengamuk melalui kastil Nanshan. Seluruh kastil Gunung Selatan, serta danau surgawi Gunung Selatan, telah diratakan dengan tanah. Dewi kehancuran mengendarai binatang raksasa sepanjang 10.000 meter dan menghancurkan keluarga kelas 1. Sejak saat itu, dia memasuki panggung wilayah yang luas. Dewi kehancuran menempati lautan kehancuran. Satu manusia dan satu binatang menjadi eksistensi yang lebih unggul dari kekuatan kelas 1. Bahkan tiga kekuatan super harus menghormati Dewi kehancuran. Namun, manusia yang menakutkan di depan mereka mungkin tidak sebesar binatang raksasa Dewi kehancuran, tetapi kepalanya, yang panjangnya 3-4 km, masih terlihat sangat menakutkan. Berlari. Bisakah kamu masih lari sekarang? Mata naga Wang Xian, yang seukuran rumah, menatap kedua sosok itu. Dia membuka mulutnya dan energi destruktif melesat ke depan. Energi destruktif dari 5 elemen, yang mencakup radius 4 km, keluar dari mulutnya dan menelan kedua ahli pedang itu. Oh tidak, ini energi yang menakutkan lagi. Ekspresi kedua ahli pedang itu berubah drastis. Mahkota emas di kepala mereka mengeluarkan cahaya keemasan yang menakutkan yang menyelimuti tubuh mereka. Zi. Energi pemusnahan 5 elemen menutupi mereka. Energi korosif menyebabkan cahaya keemasan menghilang dengan cepat. Mati. Pada saat ini, cakar naga yang menakutkan turun dari langit dan menutupi seluruh langit mereka. Hancurkan dia. Pedang Al-Heaven. Kedua pendekar pedang itu mengertakkan gigi dan meraung keras saat melihat cakar naga yang mengerikan turun dari langit. Mereka mengangkat pedang tajam di tangan mereka dan memutarnya dengan cepat seperti tornado. Pedang tajam menembus cakar naga Wang Xian. Bang, bang, bang.
Ketika pedang tajam mendarat di cakar naga, serangan pembunuhan logam yang mengerikan segera menciptakan lubang selebar 5 meter. Isi daya. Keduanya meraung. Pedang tajam mencapai kedalaman 10 meter dalam upaya untuk menembus cakar naga Wang Xian. Semut. Wang Xian menatap mereka dengan senyum dingin di wajahnya. Dia mengepalkan cakar naganya dengan paksa. Manusia memang seperti semut dalam cakar naga yang berukuran 3-4 kilometer. Pedang tajam mereka menembus luka selebar 5 meter dan dalam 10 meter. Wang Xian bahkan tidak bisa merasakan sakit. Luka seperti itu hanya bisa dianggap sebagai luka dangkal di depan tubuh sebesar itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika cakar naga Wang Xian menjangkau ke bawah, seolah-olah sebuah planet telah meledak ke arah kedua ahli pedang itu. Gelombang energi menakutkan meremas ke arah mereka. Tidak, keputusasaan muncul di wajah mereka saat energi destruktif mendarat di tubuh mereka. Cakar naga benar-benar terkepal. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah bagiku untuk membunuh 3 lawan di level ke-7 dari alam tembus pandang. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Mata naganya yang besar menembus awan dan memandang ke arah sekte pedang tinggi langit. Dia membuka cakar naganya dan melambaikannya dengan lembut ke arah area di bawah. 2 mayat jatuh ke arah area di bawah. Tubuh Wang Xian bergerak dan berubah menjadi wujud manusia. Batu kilangan 5 elemen menyusut dengan cepat dan mendarat di bawah kakinya. Bang! Bang! Di area di bawah, mayat kedua ahli pedang mendarat dengan keras di atas kapal dengan suara keras. Ketika kedua ahli pedang itu jatuh dari langit, para ahli dari keluarga di sekitar mereka memperhatikan mereka. Melihat pakaian yang sudah dikenalnya, kedua mayat itu sepertinya telah jatuh ke hati mereka. Kedua mayat itu adalah master pedang dari sekte pedang langit yang menjulang tinggi. Ya Tuhan! Kedua ahli pedang telah terbunuh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sekte pedang langit yang menjulang tinggi benar-benar selesai. Master pedang sudah mati, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Para ahli memandangi dua mayat tak bernyawa dengan mulut ternganga saat mereka bergumam. Tatapan mereka menyapu sekeliling, dan ekspresi mereka agak bingung. Sekte pedang langit yang menjulang tinggi, sebuah sekte besar yang telah berdiri tegak di wilayah yang luas selama 4.000 tahun, telah dihancurkan. Itu telah dihancurkan dengan kecepatan yang mengerikan. Kedua ahli pedang itu sudah mati. Saya menyerah, saya menyerah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lari, para ahli pedang sudah mati. Ayo lari. Tidak lama kemudian, kematian kedua ahli pedang itu ditemukan oleh para murid dari sekte pedang langit yang menjulang tinggi. Ketika mereka melihat situasi ini, seluruh sekte pedang langit yang menjulang tinggi benar-benar runtuh. Beberapa ahli langsung berteriak minta menyerah. Ada juga yang lari ketakutan. Tidak banyak orang, hanya sekitar 1.000 orang. Karena sisanya sudah terbunuh dalam pertempuran barusan. Haha, haha, bencana tak terduga, bencana tak terduga, surga ingin menghancurkan sekte pedang langit kita yang menjulang tinggi. Ketika master sekte dari sekte Sky Sword yang menjulang tinggi melihat pemandangan ini, dia meraung putus asa, wajahnya dipenuhi kegilaan. Sekte pedang langit yang menjulang tinggi telah dihancurkan. Pendukung terakhirmu telah dihancurkan. Sekarang giliran Anda. Dari bawah, Ren Xingchen melihat pemandangan ini dan ekspresi bersyukur muncul di wajahnya. Dia memandang Song Wan dan 10 atau lebih anggota klan lagu yang tersisa saat dia mengacungkan pedang pembantaian di tangannya. Keputusasaan telah lama mengisi hati mereka. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Satu-satunya hal yang ada di benak mereka adalah penyesalan dan penyesalan. Wang Xian berdiri sekitar 500 meter di atas laut. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Tuan, terima kasih. Anda telah menyelamatkan hidup saya lagi. Saya, Ren Xingchen, tidak punya cara untuk membayar Anda. Saya pasti akan melewati api dan air di masa depan. Pada saat ini, Ren Xingchen terbang. Dia berlutut di udara dengan ekspresi hormat dan bersujud kepada Wang Xian untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak dibutuhkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan lemah dan melihat ke medan perang yang akan segera berakhir. Ren Xingchen juga menoleh. Sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Dia tahu alasan mengapa Sir Wang tidak membutuhkannya sama sekali. Itu karena salah satu dari 200 ahli yang dia bawa dapat dengan mudah membunuhnya. Dia sama sekali tidak berguna bagi Tuan Wang. Karena inilah Ren Xingchen bahkan lebih berterima kasih. Dari menyelamatkannya di makam demi Human, hingga sekarang, dia bahkan membantunya menghancurkan kekuatan yang mengerikan. Dia tidak punya cara untuk membalasnya. Dia hanya bisa diam-diam bersumpah bahwa dia akan membalasnya dengan nyawanya di masa depan. Melapor ke Raja Naga, bunuh semua ahli dan murid dari Sekte Pedang Atlas. Saat teriakan terakhir terdengar,
Ao Jian terbang ke depan Wang Xian dan melapor dengan hormat. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke puncak pedang langit yang menjulang tinggi dan megah. Perlakukan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi sebagai markas kita. Wang Xian berkata dengan jelas. Tatapannya menyapu barisan ikan todak emas di depannya dan mengumumkan, ubah Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi menjadi Sekte Pedang Tak Berperasaan. Ao Jian, kamu akan menjadi ketua sekte. Ren Xingchen, kamu sudah bergabung lebih dulu. Saya membutuhkan Anda untuk menangani masalah menemukan Ling Jian'er. Saat Wang Xian berbicara, dia menatap Ren Xingchen. Iya Pak, Ren Xingchen tidak ragu dan segera mengangguk. Meskipun dia telah bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi, ketua sekte dari Sekte Pedang Surgawi saat ini telah datang ke wilayah yang luas untuk menemukan putrinya. Jelas, Tuan Wang telah membawa begitu banyak orang ke sini untuk mencari Ling Jian'er. Itu Raja Naga. Ao Jian juga menganggukkan kepalanya dengan berat dan berdiri. Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi telah dihancurkan. Hari ini, Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan kita didirikan. 3 hari kemudian, kami akan mengadakan perjamuan untuk semua pasukan dalam jarak 1000 kilometer. Wang Xian melayang di langit dan suaranya bergema dalam jarak beberapa ratus kilometer. Mendesis. Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan. Mereka telah mendirikan Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan. Dengan kekuatan mereka, mereka telah menjadi kekuatan top kelas 2. Lihat, selama pertempuran barusan, tidak satu pun dari 200 pendekar pedang yang mati. Mereka selalu tanpa ekspresi, dingin, dan acuh tak acuh. Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan sesuai dengan namanya. Mengundang semua pasukan dalam jarak 1000 km. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka mengumumkan keberadaan mereka dan membuat orang tunduk kepada mereka, atau apakah mereka merekrut murid, atau apakah mereka meminta pasukan lain untuk memberi penghormatan kepada mereka? Ketika suara Wang Xian terdengar, semua pasukan keluarga di sekitar menghirup udara dingin. Mereka berdiskusi dengan kaget. Namun, ketika beberapa kota dalam jarak beberapa ratus kilometer mendengar suara Wang Xian, semuanya memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi telah dihancurkan. Kekuatan yang telah berdiri di sini selama ribuan tahun telah dihancurkan. Selanjutnya, Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan ini telah mengundang semua kekuatan dalam jarak 1000 kilometer. Apa yang mereka coba lakukan? Keluarga dan klan di kota serta beberapa sekte dan dinasti memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Namun, kekuatan yang bisa menghancurkan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi telah mengundang semua kekuatan dalam jarak 1000 kilometer. Siapa yang berani tidak datang? Semua kekuatan, termasuk dinasti itu, harus mengirim orang. Ayo pergi. Wang Xian melihat ke pintu masuk Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi dan terbang masuk. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, dia melirik beberapa kekuatan di sebelah kanan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terus terbang masuk. Fiu, kami tidak bergerak. Untungnya, Tuan ini membiarkan kami pergi. Untungnya, kita beruntung. Ketika Tuan itu melihat ke atas tadi, kupikir kita akan mati. Hiks, aku hampir mati ketakutan. Syukurlah bahwa Tuhan itu murah hati. Ketika Wang Xian dan kelompok Golden Swordfish masuk, anggota keluarga Li merasa seolah-olah mereka selamat dari bencana. Baru saja, kepala dari 4 pasukan telah menyerang Ren Xingchen. Jika dewa itu benar-benar ingin berdebat dengan mereka, mereka pasti sudah mati. Tampaknya penguasa Sekte Jalan Pedang Tak Berperasaan tidak sekejam itu. Namun, dia terlihat sangat muda. Apakah dia meminum semacam pil? Para ahli dari keluarga sekitar berbisik. Ayo datang ke sini dalam 3 hari. Saya pikir itu tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Orang-orang dari keluarga aristokrat melihat jauh ke puncak gunung. Sekarang, puncak gunung ini telah berganti nama menjadi Hairless Sword Dao Peak. Ao Yao, pimpin anak buahmu untuk mencari seluruh puncak gunung dan bawa semua harta. Ren Xingchen, persiapkan perjamuan dalam 3 hari. Wang Xian memerintahkan mereka. Itu Raja Naga. Di langit, Ao Yao memimpin anak buahnya mencari harta karun di puncak gunung. Seluruh puncak gunung sangat besar. Tingginya sekitar 3000 meter. Yang paling penting adalah tingginya. Dari permukaan laut, tingginya hanya 2000 meter. Namun, sebenarnya tingginya lebih dari 20.000 meter. Dasar laut juga termasuk puncak gunung ini. Letak dasar laut diisolasi oleh sebuah formasi. Ada batu permata bertebaran di dasar laut, membuat seluruh dasar laut terlihat indah dan indah. Lagi pula, itu adalah faksi yang kuat yang memiliki 2 ahli di tingkat ke-7 dari Citra Void Tier dan telah berdiri tegak selama lebih dari 4000 tahun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bekas kerajaan aliran darah. Bagian paling spektakuler dari seluruh puncak gunung adalah lokasinya yang berada di dasar laut. Raja Naga,
Kami telah mendirikan sekte jalur pedang tak berperasaan. Apakah Anda ingin merekrut murid? Ren Xingchen ragu sejenak sebelum bertanya pada Wang Xian. Ya, kami akan merekrut murid sesuai dengan perkembangan normal sekte. Beritahu semua pasukan terdekat di jamuan makan dalam 3 hari. Selain itu, yang utama adalah mengerahkan semua kekuatan di sekitar untuk mencari Ling Jian'er. Kata Wang Xian dengan binar di matanya. Ketika dia memutuskan untuk menghancurkan sekte pedang langit yang menjulang tinggi, Wang Xian bersiap untuk menggunakan tempat ini sebagai markas naga dan kekaisaran Phoenix untuk menyerang wilayah yang luas di masa depan. Selain itu, dia akan membentuk kekuatan yang kuat yang memungkinkan semua kekuatan dalam radius 1000 km untuk membantunya menemukan Ling Jian'er. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ya Pak, aku akan pergi dan bersiap sekarang. Ren Xingchen mengangguk dan segera pergi. Dia harus mempersiapkan dengan baik perjamuan yang akan diadakan 3 hari kemudian untuk semua pasukan dalam radius 1000 km. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, dari puncak gunung hingga ke permukaan laut. Setelah itu, dia terbang menuju dasar laut. Tidak ada air laut di bawah isolasi formasi. Ada dunia yang sama sekali berbeda di bawah laut. Selanjutnya, ada mata air spiritual di dasar laut. Ini bukanlah mata air spiritual berskala kecil yang ditemukan oleh Istana Naga. Sebaliknya, itu adalah mata air spiritual berskala besar. Mata air spiritual skala besar benar-benar dikunci oleh formasi. Di dasar mata air spiritual, sebuah tanah suci untuk penanaman telah dibuat. Berkultivasi di tempat dengan konsentrasi energi spiritual terpadat akan memungkinkan seseorang berkultivasi dengan kecepatan lebih dari 20 kali lebih cepat daripada dunia luar. Itu juga merupakan tempat yang langka dan berharga untuk berkultivasi. Wang Xian datang ke perpustakaan Sekte Pedang Atlas dan mulai membacanya dengan rasa ingin tahu. Ada berbagai macam buku di sana. Membaca buku-buku ini akan membuatnya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang wilayah yang luas. Dalam 2 hari berikutnya, seluruh wilayah yang luas itu dekat dengan laut yang mengalir ke utara. Ada lebih dari 50 kota dan 5 pasukan kelas 3. Sekelompok kekuatan kuat yang begitu padat tidak ada di wilayah laut yang mengalir. Ketika semua kekuatan mengetahui bahwa Sekte Pedang Tak Berperasaan telah menghancurkan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi dan akan mengadakan perjamuan 3 hari kemudian, seluruh area menjadi hidup. Kekuatan dibahas di antara mereka sendiri. Hari itu di laut yang mengalir ke utara, mereka melihat Sekte Pedang Tak Berperasaan menghancurkan murid-murid Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi dengan mata kepala sendiri. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka memperkenalkan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Adapun pengocokan kekuatan terkuat di sekitarnya, kekuatan lain hanya bisa diam-diam menonton dan patuh. Itu adalah kesalahan mereka karena menjadi lebih lemah. Pada hari ketiga, satu persatu, pasukan bergegas menuju Sekte Pedang Tak Berperasaan. Ada 5 pasukan kelas 3. Ada total 30 keluarga, sekte, dan dinasti. Berbeda dengan wilayah laut yang mengalir, wilayah yang luas itu lebih padat penduduknya. Ini juga untuk memerangi binatang buas dengan lebih baik. Area Real Wilderness juga sangat luas. Mungkin saja tidak ada satu kota pun dalam jarak beberapa ribu kilometer, hanya binatang buas yang berkeliaran sembarangan. Saya mendengar bahwa orang yang paling kuat di Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan adalah seorang pemuda. Apakah Anda yakin pria muda dan bukan pria tua yang meminum pil khusus? Siapa tahu saya baru mendengar bahwa mereka berasal dari wilayah laut yang mengalir. Saya tidak percaya bahwa tempat kecil seperti wilayah laut yang mengalir akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Saya bertanya-tanya mengapa mereka mengundang kami ke sini. Saya harap itu bukan hal yang buruk. Pada sore hari, lebih dari 30 pasukan dari semua ukuran berkumpul di depan puncak gunung Sekte Herles Swatdao. Ada 4 hingga 500 ahli alam hampa berwawasan dan 5 ahli alam hampa berwawasan tingkat 6. Di kapal dan pesawat mereka, mereka membawa kotak hadiah. Meskipun Sekte Jalan Pedang Tak Berperasaan tidak mengatakan bahwa mereka akan membawa hadiah, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak membawa beberapa hadiah dengan harapan bisa berteman dengan sekte baru dan kuat ini. Para pemuda yang mengikuti mereka melihat ke depan dengan rasa ingin tahu. Kartu dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi telah dihapus, dan hanya kata-kata Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan yang mengeluarkan aura dingin. Saya mendengar bahwa Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan hanya memiliki sekitar 200 ahli. Yang terlemah adalah ahli interpretasi kekosongan peringkat 3, dan teknik pedang mereka sangat menakutkan. Mereka dapat dengan mudah membunuh para ahli dengan level yang sama dengan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Kekuatan misterius seperti itu tiba-tiba muncul. Saya ingin tahu apakah masalah ini baik atau buruk bagi kita. Di depan Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan, ahli dari 5 kekuatan berdiri di tengah. Ada 2 dinasti, 1 klan, dan 2 sekte.
Di belakang mereka, ada lebih dari 20 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Di sekitar mereka ada banyak klan dan faksi berskala kecil. Setiap klan memiliki sekitar 10 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Totalnya ada lebih dari 1000 orang. Mereka berdiskusi dengan suara rendah. KKK. Pada saat ini, sekte-sekte Hairless Sword Dao dibuka. Tatapan Ren Xingchen menyapu semua faksi. Semuanya, silakan masuk. Ren Xingchen berkata dengan acuh tak acuh dan memberi isyarat mengundang. Pemuda ini memiliki kekuatan tempur dari seniman bela diri kekosongan tingkat ketiga. Saya mendengar bahwa dia dulunya adalah tuan muda dari klan Ren di kota sihir kuno. Klan Ren dimusnahkan, dan dia datang ke sini untuk membalas dendam. Penghancuran Sekte Pedang Langit yang menjulang juga terkait dengan pemuda ini. Saat ini, bakat dan kekuatan Ren Xingchen berada di puncak bahkan di wilayah kita yang luas. Bahkan tuan muda dari faksi super itu tidak bisa dibandingkan dengannya. Melihat Ren Xingchen, beberapa orang dari 5 pasukan kelas 3 berbisik. Para pemimpin pasukan mengangguk dalam diam dan memandang Ren Xingchen dengan takjub. Ini pasti adik laki-laki Ren Xingchen. Saya adalah raja dari kerajaan prajurit surgawi. Aku benar-benar tidak menyangka adik laki-laki Ren Xingchen menjadi favorit surga dari kota sihir kuno. Sekelompok pasukan masuk ke dalam. Seorang lelaki tua berjubah naga menyapa Ren Xingchen dengan senyuman di wajahnya. Raja prajurit surgawi, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Ren Xingchen menangkupkan tangannya. Dia secara alami tahu tentang Raja Prajurit Surgawi. Kota sihir kuno milik kerajaan prajurit surgawi. Omong-omong, klan Ren adalah orang-orang mereka di masa lalu. Tidak perlu, tidak perlu. Apa yang terjadi 2 tahun lalu sangat disesalkan. Adik Ren Xingchen, apakah Anda perlu mendirikan sebuah monumen di kota sihir kuno untuk memberi penghormatan kepada almarhum? Prajurit surgawi monark berkata sambil tersenyum. Ren Xingchen sedikit tergerak ketika dia mendengar kata-kata Raja Prajurit Surgawi. Haha, adikku, serahkan masalah ini pada kami. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirim seseorang untuk memanggil Anda. Prajurit Surgawi monark berkata dengan wajah penuh senyum. Jelas dia ingin berteman dengan Ren Xingchen. Terima kasih, Raja Tentara Surgawi. Ren Xingchen menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Haha, tidak perlu, tidak perlu. Raja Senjata Surgawi melambaikan tangannya dengan wajah penuh tawa. Dia sedang dalam mood yang bagus. Pasukan di sekitarnya memandang Raja Senjata Langit dengan sedikit iri. Jelas, bisa berteman dengan orang-orang dari Sekte Hairless Sword Dao saat ini sangat bermanfaat bagi mereka. Adik laki-laki Ren Xingchen benar-benar berbakat. Master Sekte, Raja, dan pemimpin klan dari pasukan lain juga tersenyum dan mencoba untuk mendapatkan sisi baik mereka. Ren Xingchen tersenyum pada mereka. Orang-orang ini dulunya adalah dia. Mereka bahkan keberadaan yang harus dijunjung tinggi oleh klan Ren. Sekarang, mereka semua menyambutnya dengan hangat. Di sini, setelah berjalan lebih dari 10 menit, mereka sampai di ruang perjamuan. Saat ini, hanya ada Wang Xian, Ao Jian, dan 2 pejabat sipil Istana Naga di aula. Semuanya, selamat datang. Ketika Wang Xian melihat kedatangan pasukan, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada mereka. Saya tidak berani, saya tidak berani. Salam, Pak. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Tuan dapat mengundang kami. Kami telah membawa beberapa hadiah kecil. Saya harap Tuan dapat menerimanya dengan senyuman. Pasukan dengan cepat membungkuk kepada Wang Xian dan meletakkan hadiah yang mereka bawa. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Silahkan duduk. Saya telah memanggil Anda semua ke sini hari ini dan saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Wang Xian berkata dengan sopan kepada mereka. Saya tidak berani. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberitahu kami secara langsung. Kami pasti akan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Ketika kelompok pasukan melihat betapa sopannya Wang Xian, mereka merasa sedikit kewalahan dan dengan cepat berkata. Semuanya, silakan duduk. Wang Xian memberi isyarat agar semua orang duduk. Semua pembangkit tenaga listrik segera duduk. Mereka melihat makan malam mewah di atas meja dan saling memandang dengan sedikit keraguan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wang Xian. Saya datang dari wilayah Liuhai dari jauh. Saya baru di sini. Biarkan aku bersulang untuk semua orang. Wang Xian mengambil gelas anggur di atas meja dan berkata kepada semua orang. Tidak. Anda terlalu sopan, Tuan Wang. Para pemimpin dan pakar dari berbagai kekuatan berdiri dengan terkejut dan berkata dengan ketakutan dan gentar. Ini mereka tahu bahwa ahli yang tampak sangat muda di depan mereka ini adalah eksistensi yang menakutkan di level 7 dari alam tembus pandang.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat level 7 yang begitu sopan dari alam tembus pandang. Itu tidak masuk akal. Namun, yang mengejutkan mereka adalah sekte jalur pedang tak berperasaan itu sebenarnya berasal dari wilayah Liuhai, tempat kecil itu. Semua orang di sini berasal dari faksi kuat dalam radius 1000 kilometer. Saya ingin semua orang membantu saya menemukan seseorang. Wang Xian bersulang dan melambaikan tangannya. Sebuah potret terbang menuju lokasi masing-masing faksi. Semuanya, tolong bantu aku menemukan seseorang. Jika saya menemukan orang di potret itu, saya pasti akan membalas Anda dengan mahal. Memikirkan Ling Jian-er, dia diam-diam menghela nafas dan berkata sekali lagi. Oh, menemukan seseorang. Semua faksi di sekitarnya sedikit terpana. Mereka telah mengumpulkan semua faksi ini hanya untuk menemukan seseorang. Dan itu bahkan cantik. Ini penguasa kekosongan tingkat ke-7 yang berwawasan luas ini. Tuan Wang, bolehkah saya mengambil kebebasan untuk bertanya apakah kami harus memberi tahu Anda atau langsung? Raja Kerajaan Senjata Surgawi tidak mengatakan apa-apa, tetapi maksudnya jelas. Menginformasikan atau langsung menangkapnya. Beritahu saya, semuanya, tolong lakukan pencarian mendetail di domain masing-masing. Wang Xian berkata kepada mereka, Tuan, jangan khawatir, ketika kami kembali, kami akan segera mengerahkan semua kekuatan kami. Selama wanita ini ada di wilayah kami pasti akan menemukannya untukmu. Para pemimpin dari berbagai pasukan segera berkata dengan hormat. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya, biarkan pemimpin sekte masa depan dari Heartless Sword Path, Ao Jian, dan Ren Xingchen menghibur kalian semua. Aku akan pergi dulu. Wang Xian berterima kasih kepada mereka dan memberi isyarat kepada semua orang. Kemudian, dia berbalik dan pergi ke puncak. Tidak perlu berterima kasih padaku, tidak perlu berterima kasih padaku. Semua orang berkata dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat sosok Wang Xian menghilang, mereka sedikit terharu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 7 yang begitu sopan dan mudah diajak bicara. Terlebih lagi, selama percakapan sederhana barusan, mereka merasa bahwa ahli ini terlihat sangat muda. Semuanya, saya Ao Jian, pemimpin sekte dari sekte jalur pedang tak berperasaan. Saya telah menyusahkan semua orang dengan masalah mencari Wang Xian. Ketika Ao Jian melihat Wang Xian pergi, dia berdiri dan berkata kepada semua pasukan. Pemimpin sekte Ao, kamu terlalu sopan. Tuan Wang benar-benar terlalu sopan. Cukup beritahu kami tentang masalah sekecil itu secara langsung. Semua pasukan berbicara kepada Ao Jian dengan hormat. Ketika mereka melihat situasi ini, mereka menghela nafas lega dan mulai berbicara dengan antusias. Kuharap kita bisa menemukannya. Jika kami tidak dapat menemukannya, kami hanya dapat mencari He Yuan untuk membantu. Wang Xian berdiri di puncak dan mengabaikan area laut yang asing ini. Aku tidak percaya Tuan Wang Xian sebenarnya ada di sini untuk mencari seorang gadis. Sepertinya Tuan Wang Xian memiliki hubungan dekat dengan gadis itu. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan wilayah kita yang luas dari wilayah laut yang mengalir. Sekte Heartless Sword Dao sedang bersiap untuk merekrut murid dalam 10 hari. Haruskah kita mengirim beberapa murid untuk berpartisipasi dalam penilaian? Pada malam hari, sekelompok pasukan keluar dari Sekte Heartless Sword Dao dan berdiskusi dengan suara rendah. Perjamuan hari ini di luar dugaan semua orang. Mereka tidak pernah menyangka undangan itu hanya untuk meminta mereka membantu menemukan seorang wanita. Setelah kita kembali malam ini, kita akan segera mengerahkan semua kekuatan kita untuk menemukannya. Para pemimpin pasukan berpikir sendiri. Mereka tidak bisa mengendur hanya karena sikap sekte jalur pedang tak berperasaan lebih baik. Sebaliknya, mereka harus mengambil hati faksi menakutkan yang bisa menghancurkan sekte pedang langit yang menjulang tinggi dalam waktu singkat. Jika mereka benar-benar dapat membantu Lord menemukannya, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh faksi mereka. Setelah berbagai faksi kembali, mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mulai mencari. Dalam waktu singkat, setiap kota dalam radius 1000 km, dan bahkan hutan belantara, dipenuhi oleh orang-orang yang mencari seorang wanita. Bahkan potret itu ditempel di pintu masuk kota. Begitu seseorang menemukannya, mereka akan menerima hadiah yang mengerikan. Hadiah ini sebanding dengan hadiah untuk menyelesaikan perekrutan item kelas berlian. Begitu ada petunjuk, mereka juga akan menerima hadiah besar. Ini menyebabkan semua orang dalam jarak 1000 km menjadi gila. Pencarian besar-besaran untuk Ling Jian-er dimulai. Satu persatu, berita menyebar ke lokasi sekte pedang tak berperasaan. Setengah bulan kemudian, Wang Xian duduk di bagian terendah lautan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia melihat informasi di depannya dan menghela nafas tak berdaya. Menurut informasi yang dikirim oleh berbagai kekuatan besar,
Ling Jian'er memang datang ke area yang luas dan muncul di sekitarnya. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar sekarang. Setelah setengah bulan pencarian, seluruh area dapat dikatakan telah digali sedalam 3 kaki. Hanya ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah Ling Jian'er berada di area tertutup, dan yang lainnya adalah dia tidak lagi di sini. Wang Xian menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Masalah Ling Jian'er telah menjadi kekhawatiran di hatinya. Jika dia tidak menemukannya, dia tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Waktu berlalu dan setengah bulan lagi berlalu. Dia telah berada di wilayah yang luas selama sebulan penuh. Masih belum ada kabar setelah sebulan. Fiuh, aku tidak sabar lagi. Wang Xian menghela napas. Dia berdiri di puncak dan melihat ke bawah. Sekarang ada 100 murid lagi di bawah. Ini adalah para murid yang direkrut oleh Sekte Hairless Sword Path. Masing-masing dari mereka luar biasa, dan beberapa ikan todak emas mengajari mereka prinsip pedang yang tidak berperasaan. Tentu saja, prinsip pedang tak berperasaan ini bukanlah versi lengkap, tapi prinsip pedang tak berperasaan yang sangat kasar. Kekuatan prinsip pedang tak berperasaan terletak pada fakta bahwa ketika mereka bertarung, mereka bersikap dingin dan tak berperasaan. Mereka tidak memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, tetapi hanya berperang melawan musuh mereka. Ini membuat pemahaman mereka tentang langit dan bumi, dan penggunaan serta kondensasi teknik pedang mereka, lebih dari 10 kali lipat dari orang biasa. Selain itu, mereka telah mengeraskan hati pedang mereka, menjadikannya cara membunuh yang terkuat. Ikan todak emas dan yang lainnya terutama mengajari mereka cara mengendalikan emosi dan keinginan mereka. Meskipun mereka tidak bisa mencapai tingkat sebenarnya dari ilmu pedang tak berperasaan. Itu juga bisa sangat meningkatkan kekuatan serangan mereka. Ao Jian, Ao Yao. Wang Xian terbang turun dari puncak dan berkata kepada orang-orang di bawah. Aku di sini. 2 sosok muncul di depan Wang Xian dan membungkuk hormat. Aku akan menyerahkan masalah ini kepada kalian. Saya harus pergi ke tempat lain. Saya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Wang Xian berkata kepada mereka, saya akan menyerahkan masalah ini kepada kalian dan 2 pejabat sipil. Itu Raja Naga. Keduanya mengangguk. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terbang keluar dari Sekte Hairless Sword Dao dan menuju ke timur. Dia sangat lega menyerahkan masalah di sini kepada Ao Jianao dan 2 pejabat sipil. Mereka tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka terbang ke timur dan segera, sebidang tanah muncul di depan mereka. Wang Xian mengeluarkan peta dan melihat informasi di dalamnya. Klan He terletak di hutan kayu kuno. Mereka berjarak 500.000 kilometer dari sini. Bahkan jika mereka terbang dengan kecepatan penuh tanpa istirahat, itu akan memakan waktu 20 hari. Dengan kekuatan klan He, selain 3 negara adidaya, mereka memiliki orang-orang di tempat lain. Jika saya meminta mereka untuk membantu saya menemukannya, itu akan jauh lebih baik daripada mencarinya sendiri. Wang Xian melihat peta dan terus terbang ke arah timur. Seluruh area yang luas itu terlalu besar. Jika dia mencari dengan lambat, dia mungkin tidak dapat menemukannya seumur hidupnya. Jauh lebih baik mendapat bantuan dari klan He daripada mencari sendiri. Saat Wang Xian berbicara, dia meningkatkan kecepatannya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang lebih dari 1000 kilometer, mereka memasuki hutan belantara yang luas. Dibandingkan dengan wilayah laut yang mengalir, hutan belantara di wilayah yang luas itu lebih berbahaya. Kekuatan binatang buas itu sangat tinggi, dan masing-masing binatang tingkat interpretasi kosong menempati suatu wilayah. Sumber daya di wilayah laut yang luas tidak ada bandingannya dengan sumber daya di wilayah laut yang mengalir. Misalnya, dalam radius 1000 km di sekitar Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan, ada 2 wilayah yang relatif terkenal. Di sana, seseorang dapat memperoleh harta yang berguna untuk kultivasi, dan nilainya tidak lebih rendah dari pil tingkat 7 atau 8 yang transenden, atau bahkan lebih tinggi. Pohon-pohon di seluruh area yang luas juga lebih tinggi. Pohon-pohon raksasa setinggi 5 hingga 600 meter terlihat di mana-mana. Ada lebih sedikit manusia di alam liar. Meskipun Wang Xian tingginya 10.000 meter di langit, tidak ada yang bisa melihatnya. Untuk meluangkan waktu, Wang Xian tidak berhenti di tengah jalan. Dia menggunakan seluruh waktunya untuk bepergian. Setelah lebih dari 10 hari, dia telah menempuh jarak lebih dari 300.000 kilometer. Di depannya adalah sebuah kota milik pasukan anak perusahaan dari klan He. Wang Xian tidak ragu dan langsung terbang ke sana. Ada kapal udara yang menuju ke hutan kayu kuno di pasukan anak perusahaan dari klan He. Mengendarai kapal udara akan membantuku menghindari jalan memutar. Wang Xian berpikir sejenak dan datang ke gerbang kota. Dia berjalan lurus ke kota. Kapal udara tersebut berasal dari dewa legendaris Kerajaan Sembilan Dewa. Itu adalah item yang dibuat oleh formasi.
Kapal udara besar bisa membawa ribuan orang sementara yang kecil bisa membawa ratusan orang. Nilai kapal udara sangat tinggi. Untungnya, kapal udara akan dijaga oleh orang-orang kuat untuk mencegah serangan dari binatang iblis dan binatang buas. Di wilayah yang luas, kebanyakan orang akan memilih kapal udara saat bepergian jauh. Itu aman dan kecepatannya tidak lambat. Wang Xian datang ke satu-satunya kursi di kota yang mengambil kapal udara. Dia membayar sejumlah besar batu roh dan menunggu di samping. Sama seperti pesawat di bumi, pesawat memiliki waktu lepas landas yang tetap. Aku benar-benar tidak menyangka tuan muda itu pesta ulang tahunnya akan begitu besar kali ini. Dia mengundang semua murid surga yang disukai dari klan He dan semua kekuatan anak perusahaan dari klan He. Saya mendengar bahwa tuan muda dia yang mengaturnya untuk merayakan ulang tahunnya dan kultivasinya ke tingkat kedua dari tahap kekosongan yang mendalam. Pada saat ini, sebuah suara yang membangkitkan minat Wang Xian datang dari tempat duduk tidak jauh dari situ. Wang Xian menoleh dan melihat lusinan pria dan wanita muda berjalan ke arahnya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Sekelompok orang berjalan menuju Wang Xian. Rupanya, mereka juga naik pesawat. Kali ini, tuan muda dia telah mengusulkan kepada keluarga untuk membentuk tim pertempuran gunung dan membentuk pasukan independennya sendiri. Kali ini, ia hanya akan merekrut talenta-talenta muda yang potensial. Aku ingin tahu apakah ada kesempatan. Saya berharap bisa terpilih. Setelah saya dipilih, tuan muda dia akan menghadiahi saya dengan tunggangan monster level interpretasi kosong. Ini adalah tunggangan bis level interpretasi kosong. Selain itu, tuan muda dia memiliki peluang 50% untuk mewarisi posisi pemimpin klan dari klan He. Begitu kita bisa bergabung dengan pasukan tuan muda dia, kita pasti akan melambung tinggi di masa depan. Surga, bahkan jika tuan muda dia tidak dapat mewarisi posisi pemimpin klan dari klan He, dengan bakat tuan muda dia dan pasukan yang telah dia dirikan, dia akan menjadi pilar klan He di masa depan. Sekelompok pria dan wanita muda berjalan mendekat dan mengobrol dengan penuh semangat satu sama lain. Beberapa pemuda tampak memiliki status yang luar biasa, tetapi mereka masih tidak bisa menahan kegembiraan di mata mereka. Pesawat akan lepas landas dalam 10 menit. Mari kita tunggu di sini. Seorang pemuda bertanya dan berkata kepada semua pemuda dan pemudi. Lusinan pemuda berdiri di sana dan menunggu, mengobrol sambil menunggu. Dui Gongzi ada di sini. Saya tidak menyangka Dui Gongzi juga ada di sini. Jika Dui Gongzi ada di sana, dia pasti akan menjadi salah satu dari 100 tempat. Meskipun klan Dui sangat kuat dan Dui Gongzi memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi kepala klan, masih ada celah besar antara dia dan tuan muda pasukannya dan klan He. Nona Xin Er juga ada di sini. Sepertinya semua pemuda luar biasa di Southern Ridge City ada di sini. Beberapa menit kemudian, beberapa pria dan wanita muda tiba. Status pemuda dan pemudi ini jelas sangat tinggi di kota ini. Wang Xian duduk di samping dan mendengarkan dengan tenang. Setelah mendengarkan sebentar, dia akhirnya mengerti sedikit. Tuan muda dia, juga dikenal sebagai Dia Yuan, akan mengadakan pesta ulang tahun dalam waktu setengah bulan. Selanjutnya, dia bersiap untuk membangun pasukan dan memilih 100 pemuda elit. Masing-masing dari mereka akan diberikan binatang buas tingkat interpretasi kosong. Dia mengumumkan berita ini ke wilayah yang luas. Selama ada pemuda yang cakap, mereka boleh datang. Ini adalah kesempatan besar bagi pasukan bawahan dari klan He, serta para pemuda dalam kekuatan klan He. Dengan status He Yuan saat ini di klan He, bahkan beberapa tetua tidak bisa dibandingkan dengannya. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, dia telah menjinakkan lebih dari 100 binatang iblis tingkat kekosongan yang dalam. Di masa depan, dia memiliki peluang 50% untuk mewarisi posisi pemimpin klan dari klan He. Bahkan jika dia tidak bisa mewarisi posisinya di klan He tidak akan lebih rendah dari pemimpin klan di masa depan. Klan He adalah klan kelas 1. Pada dasarnya, semua pasukan dalam radius 100.000 km adalah milik pasukan bawahan mereka. Di klan kelas 1, itu juga yang terbaik. Sekarang Dia Yuan pada hari ulang tahunnya, pembentukan pasukan adalah peluang besar bagi setiap pemuda. Sepertinya orang ini baik-baik saja. Wang Xian duduk di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Pesawat itu akan lepas landas dan menuju ke hutan klan He di hutan kayu kuno. Silakan naik ke pesawat secepat mungkin. Pada saat ini, suara parubaya terdengar dari pesawat. Semua orang segera masuk ke dalam pesawat. Itu jauh lebih besar daripada pesawat yang dilihat Wang Xian di sekte jalur pedang tak berperasaan. Ukurannya setidaknya 100 meter dan dapat menampung 300 hingga 400 orang di dalamnya. Airship berbeda dengan pesawat terbang. Itu seperti sebuah kapal. Ada ruang terbuka di pinggiran yang tampak seperti geladak kapal. Seseorang dapat mengamati area di bawah saat pesawat itu terbang.
Wang Xian masuk dan membeli kursi tetap untuk tiket pesawat. Ketika dia masuk, dia menyadari bahwa sudah ada orang yang duduk di sampingnya. Wang Xian duduk dan melihat sekeliling. 3 hingga 400 kursi pada dasarnya terisi. Saudaraku, apakah kamu akan merayakan ulang tahun Tuan Muda Dia juga apakah Anda ingin bergabung dengan tentara Tuan Muda He? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Wang Xian menoleh dan melihat seorang pemuda yang agak gemuk dengan celah di matanya menatapnya dengan kepala miring. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian mengangguk lemah dan menutup matanya perlahan. Saudaraku, kamu sepertinya bukan dari kota Nanling, kan asalmu dari mana? Lihatlah penampilan Anda yang mengesankan. Anda adalah pesaing kuat saya. Melihat Wang Xian menutup matanya dan tidak ingin berbicara, si gendut tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum. Hei, saudaraku, kamu memiliki kepribadian yang baik. Mereka yang memiliki kepribadian memiliki peluang besar untuk bergabung dengan pasukan Tuan Muda Dia. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bergabung dengan tentara Tuan Muda kali ini. Nama saya Dui Dazuang. Saya adalah anggota inti dari klan He dari 15 generasi sebelumnya. Ketika Dui Dazuang melihat bahwa Wang Xian masih mengabaikannya, dia tidak keberatan dan terus menyemburkan. Sialan gendut, tutup mulut. Anda, level 7 yang luar biasa, masih ingin bergabung dengan tentara Tuan Muda He, bermimpilah. Jika kamu terus mengatakan omong kosong di sini, aku akan menutup mulutmu. Pada saat ini, seorang pemuda di kursi depan menoleh dan memelototinya. Diam-diam, Dui Dazuang menarik kepalanya dan tersenyum canggung. Nama saya Wang Xian. Wang Xian tidak mau repot dengan si gendut yang mengomel di sampingnya. Mendengar teriakan pemuda itu, dia sedikit mengangkat alisnya dan membuka matanya untuk melihat ke arah Dui Dazuang. Kakak Wang Xian, nama yang bagus. Dui Dazuang mengangkat ibu jarinya dengan suara rendah dan berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, apa yang harus dia berikan Yuan untuk ulang tahunnya? Wang Xian bertanya pada Dui Dazuang. Wang Xian datang jauh-jauh ke sini untuk ulang tahun Yuan. Selanjutnya, dia meminta bantuannya. Secara alami, dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Dia seharusnya tidak kekurangan senjata dan ramuan. Gao, aku siap memberikan hadiah untuk Tuan Muda Dia di hari ulang tahunnya. Jika Tuan Muda Dia puas dengan pemberianku, dia mungkin bisa membiarkanku bergabung dengan pasukannya. Dengan status Tuan Muda Dia tidak kekurangan hadiah. Yang paling tidak dia miliki adalah ketulusan. Biarkan saya menunjukkan sesuatu secara diam-diam. Saat Dui Dazuang berbicara, dia mengeluarkan sebuah barang dengan hati-hati. Wang Xian menoleh dan sedikit terkejut. Itu adalah patung kayu, berukuran sekitar setengah meter. Patung kayu itu jelas merupakan gambar He Yuan. Di sampingnya ada 2 binatang buas yang perkasa. Itu seperti hidup. Hadiah ini sangat indah dan bijaksana. Bagaimana itu? Apakah itu hidup saya akhirnya berhasil menemukan potret Tuan Muda untuk diukir? Tuan Muda Dia pasti akan sangat menyukainya saat melihatnya. Dui Dazuang menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia menyipitkan matanya dan tidak bisa melihatnya lagi. Itu cukup bagus. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Jantungnya berdetak kencang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memikirkan hadiah apa. Berdengung. Pada saat ini, pesawat lepas landas dan terbang menuju langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan pesawat ini tidak kurang dari kecepatan penuh pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari tahap kekosongan yang dalam. Wang Xian berdiri dan berjalan menuju lokasi di luar. Saudara Wang Xian, akankah kita pergi dan melihat pemandangan? Ayo pergi bersama. Suara Wang Dazuang datang dari belakang. Wang Xian keluar dari pesawat dan tiba di luar. Dengan perlindungan formasi, dia tidak bisa merasakan angin sama sekali. Pesawat itu terbang dengan kecepatan 10.000 meter di udara. Kecepatannya puluhan kali lebih cepat dari pesawat terbang di bumi. Lihatlah pegunungan dan sungai yang luar biasa. Sama seperti betapa ambisiusnya saya. Kali ini, Dui Dazuang harus bergabung dengan Tuan Muda Dia tentara. Dui Dazuang, yang mengikuti di belakangnya, berteriak keras begitu dia keluar. Wang Xian mengabaikannya dan pergi ke pagar di belakang. Dengan pikiran, telur peliharaan muncul di tangannya. Telur hewan peliharaan hijau ditutupi dengan pola, tetapi hanya ada sedikit jejak kehidupan di atasnya. Seolah-olah itu akan mati setiap saat. Ini adalah telur hewan peliharaan yang diperoleh Wang Xian dari Sekte Pedang Atlas. Setelah menghancurkan Sekte Pedang Atlas, Wang Xian telah memperoleh banyak hal. Konversi ramuan, jamu, dan sejenisnya menjadi energi naga saja telah mencapai lebih dari 300 miliar kristal naga. Faksi besar memang faksi besar. Telur hewan peliharaan ini adalah salah satu harta yang dia peroleh. Namun,
Wang Xian dapat merasakan bahwa kehidupan dalam telur hewan peliharaan ini akan mati sebelum waktunya. Telur hewan peliharaan berelemen kayu dari tingkat ketiga dari alam interpretasi kosong. Jika dipelihara oleh energi naga, itu seharusnya bisa menaikkan level garis keturunannya. Wang Xian berpikir dalam hati sambil memegang telur peliharaan dengan kedua tangan. Saudara Wang Xian, mengapa telur hewan peliharaan Anda ini tampak tidak bernyawa? Apakah kamu ingin memakannya? Lonewut Dazuang memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Berdengung. Wang Xian tidak membalasnya. Gelombang energi naga disuntikkan ke dalam telur hewan peliharaan. Cahaya hijau redup dipancarkan. Wang Xian dapat dengan jelas merasakan kebangkitan kehidupan di dalamnya. Setelah itu, kristal naga mulai mengubah tubuh dan garis keturunannya. Retakan, retakan, retakan. Suara yang terdengar seperti terobosan terdengar dari dalam. Wang Xian sedikit terdiam saat merasakan konsumsi kristal naga. Namun, dia tidak berhenti. Dia terus meningkatkan level garis keturunan hewan peliharaan di dalamnya. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai tingkat ke-6 dari alam tembus pandang dari tingkat ketiga dari alam tembus pandang. Pada saat ini, telur hewan peliharaan memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Ini cinta adalah seberkas cahaya, sangat hijau sampai kau panik. Dui Dazuang, yang berdiri di samping, melihat vitalitas yang kuat dari telur hewan peliharaan dan berkata dengan mata terbuka lebar karena terkejut. Saya tidak suka Dui Dazuang yang berlemak ini. Ayah saya bersikeras agar saya menikah dengannya, dan ibunya benar-benar menyetujuinya. Dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Aku merasa jijik hanya dengan melihatnya. Saya masih menyukai Dui Gongxi. Jika dia sepersepuluh dari saudaranya, Dui Gongxi, saya akan menyetujuinya. HMPH, anak pembantu adalah anak pembantu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu keluar. Setelah itu, 5 atau 6 sosok cantik berjalan mendekat. Orang yang berbicara adalah seorang gadis yang terlihat sedikit nakal. Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar suara ini. Itu benar-benar cinta adalah seberkas cahaya. Anda bingung ketika Anda hijau. Wajah Dui Dazuang juga menjadi gelap. Lian Jin, turunkan suaramu. Lian Jin, tunanganmu ada di sana. Saat ini, beberapa gadis di sampingnya mengingatkannya sementara yang lain menggodanya. HMPH. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya di depanmu? Gadis yang tampaknya nakal itu mengangkat kepalanya dan melihat Dui Muda Zuang, tapi dia tetap berkata dengan nada menghina. Kamu, Lu Lianjin, jangan menggertak yang muda dan miskin. Ketika saya bergabung dengan tentara Tuan Muda He, Anda, TSK, orang sepertimu masih berani berpikir untuk bergabung dengan tentara Tuan Muda. Jika kamu bisa masuk, aku, Lu Lianjin, akan berlutut di hadapanmu. Baiklah, kamu tunggu saja, tunggu saja. Tunggu saja, tunggu saja. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang seperti Anda dapat bergabung dengan tentara Tuan Muda He bodoh? Dui Dazuang sangat marah saat melihat gadis itu mengejeknya. Namun, dia terputus sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia sangat marah sehingga lemaknya gemetar. Wang Xian melihat Dui Dazuang. Kemudian, dia berbalik dan meletakkan telur hewan peliharaan itu ke dalam tas spiritual penyimpanannya. Merasa bosan, ia menemukan beberapa bahan kayu dari cincin interspatial miliknya. Semuanya dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Dia menggerakkan lengannya sedikit dan mulai mengukir perlahan dengan telapak tangannya sebagai pisau. Ukiran itu membangkitkan minatnya saat melihat sosok yang diukir oleh Dui Muda Zuang. Telapak tangannya bergerak dan segera, sesosok manusia muncul. Sosok manusia itu adalah Ling Jian-er. Dengan senyum di wajahnya, dia memegang kue di tangannya. Sosok itu seperti manusia hidup, seperti orang sungguhan. Wang Xian memegang sosok seukuran telapak tangan dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia menghela nafas diam-diam dan melihat ke depan. Sungguh patung yang indah dan indah. Sungguh tingkat pahatan yang kuat. Tampaknya jauh lebih kuat daripada Dui Dazuang. Pada saat ini, suara terkejut datang dari samping. Nona Sun-er, saudari Sun-er, Duimu. Saat suara itu terdengar, suara-suara datang dari belakang. Wang Xian tidak berbalik. Dia tidak mencoba untuk pamer. Sebaliknya, dia melihat ke kejauhan. Dui Muda Zuang, yang masih penuh amarah, berbalik dan melihat patung di tangan Wang Xian. Dia langsung tertegun. Patung ibunya sangat indah, dan dia belajar seni pahat dari ibunya. Di seluruh kota Nanling, level pahatannya berada di urutan kedua. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia yang pertama. Baru saja, dia memamerkan pahatannya ke Wang Xian. Namun, Wang Xian tiba-tiba memahat sebuah patung dengan cepat. Patung yang bahkan lebih indah dari miliknya. Yang terpenting, patung ini hanya seukuran telapak tangan.
Seperti yang diketahui semua orang, semakin kecil patungnya, semakin sulit untuk dipahat dan semakin sulit untuk menjadi indah. Kamu 70% sebaik aku. Duimu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan lehernya yang tebal saat dia berbicara dengan paksa. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Tuan muda, ini pertama kalinya aku melihat patung yang begitu indah. Keterampilan memahatmu benar-benar setingkat master. Aroma samar tercium. Wang Xian sedikit mengernyit. Di belakang, pemuda yang dikenal sebagai Dui Dazuang sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Kipas di tangannya menegang dan ekspresinya berubah jelek. Dia memiliki latar belakang yang luar biasa dan bakat yang luar biasa, tetapi penampilannya untuk dapat memiliki ayah yang sama dengan Dui Dazuang, penampilannya tidak jauh lebih baik. Dia hanya bisa dikatakan biasa saja. Saat dia melihat Sun Er berjalan menuju Wang Xian, ekspresinya berubah jelek. Sun Er, jika kamu menginginkan sebuah patung, aku akan membuat Dazuang memahatnya untukmu. Dia meremas senyum dan berkata dengan ekspresi jelek. Standar Dazuang sedikit lebih rendah dari tuan muda ini. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Xian lagi. Dia tersenyum dan berkata, Tuan muda ini, saya Yuan Sun Er. Bolehkah aku tahu namamu? Yuan Sun Er bertanya pada Wang Xian. Namun, Wang Xian tetap tidak menjawab. Dia terus melihat ke kejauhan. Ini membuat Yuan Sun Er sedikit mengernyit. Dia melihat tubuhnya dengan sedikit keraguan. Dia masih secantik dulu. Tuan muda, bisakah aku memohon padamu? Tentu saja, saya akan memberi Anda hadiah. Bisakah kamu mengukir patung untukku? Yuan Sun Er berbicara dengan Wang Xian lagi. Tidak, dia meludahkan dua kata dengan dingin tanpa menoleh. Setelah insiden dengan Ling Jian Er, dia sampai pada suatu kesimpulan. Dia terlalu luar biasa dan terlalu populer di kalangan perempuan. Untuk mencegah hal seperti Ling Jian Er terjadi, dia hanya bisa, diam-diam melakukan dewa laki-laki yang dingin, meremehkan kecantikan apapun. 1480